Pemirsa, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan berkantor di IKN selama 40 hari hingga 1 hari jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Oktober mendatang. Apakah IKN sudah siap untuk menjadi pusat pemerintahan dan kira-kira bagaimana Presiden nanti akan melakukan tugas-tugas kenegaraannya dari sana? Kami akan hadirkan informasi selengkapnya dalam infografis berikut ini untuk Anda. Jika sesuai dengan rencana, maka mulai hari ini 10 September 2024, Presiden Jokowi akan mulai menghuni ibu kota Nusantara selama 40 hari ke depan atau tepatnya dari hari ini tanggal 10 sampai dengan 19 Oktober 2024 mendatang. Kita lihat kira-kira seperti apa nantinya kerja-kerja yang akan dilakukan oleh Presiden, misalnya untuk rapat rutin, rapat kabinet hingga peninjauan IKN. Ini nampaknya akan dilakukan langsung dari sana karena ini juga sudah dikonfirmasi atau disampaikan oleh Kepala Sekretariat Kepresidenan atau Kasetpres Heru Budi Hartono. Nah, kemudian jika nanti Presiden melakukan kunjungan kerja ke daerah lain, disampaikan bahwa Presiden ini akan berangkat dari IKN dan juga nanti akan pulang ke IKN. Kalau urusan menerima tamu negara, nantinya Presiden akan menggelar pertemuan itu di Istana Garuda IKN. Pertanyaannya, apakah seluruh menteri, pejabat tinggi hingga para ASN juga otomatis akan pindah ke IKN bersamaan dengan Presiden? Untuk hal ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah buka suara. Kita lihat berikut ini pernyataannya, pemirsa. Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas pada 3 September lalu di Istana mengungkapkan bahwa Presiden memberikan ada arahan terbaru, yaitu tidak mau terburu-buru menunggu penyempurnaan infrastruktur digital dan lain-lain. Karena kalau ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor, tapi juga ada budaya digital yang berubah. Sehingga infrastruktur digital harus selesai dan lain-lainnya. Jadi hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo, pemirsa, yang menyatakan bahwa pemindahan ke IKN itu tidak segampang yang dibayangkan sebelumnya. Berikut kita simak pernyataan selengkapnya dari Presiden. Ini pekerjaan besar, ini pekerjaan yang sangat besar sekali. Jadi tidak segampang yang kita bayangkan. Tidak, karena menyangkut tidak apakah rumahnya siap, apakah apartemennya siap, apartemennya siap, apakah airnya juga siap, listriknya juga siap, semuanya ini perlu. Dan kita membangun sebuah ekosistem besar, di mana nanti kita harapkan nanti untuk interaksi di antara masyarakat, di antara warga yang tinggal di sana, betul-betul sebuah komunitas yang hidup. Tidak semudah yang dibayangkan sebelumnya oleh Presiden Joko Widodo. Lalu sebetulnya seperti apa bayangan atau target pembangunan dari IKN? Nah, Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dibangun dengan konsep Smart City dan juga Forest City atau kota pintar dan kota hutan. IKN ini diklaim akan menjadi ibu kota negara pertama di dunia yang menerapkan konsep Forest City ini atau kota yang ramah lingkungan dan juga disebut-sebut bisa mendukung target net zero emission Indonesia. Soal pusat pemerintahan pun ini juga akan terintegrasi. Jadi namanya adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP yang memiliki konsep shared office. Apa itu shared office? Maksudnya adalah di satu gedung atau satu lantai akan terdapat beberapa instansi pemerintah lintas kementerian dan lembaga. Selain itu, KIPP juga akan berjalan dengan berbasis elektronik seperti yang tadi disebutkan oleh Menpan RB soal infrastruktur digital yang sampai saat ini masih perlu dirampung. Satu lagi soal infrastruktur dasar seperti air. Nah, IKN ini dibangun dengan konsep kota spons. Jadi kota spons ini adalah sistem perairan di IKN nantinya akan didesain lebih ramah lingkungan secara sirkular atau berkelanjutan. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa konsepnya adalah Forest City and Smart City. Secara terukur kira-kira bagaimana ya progres terkini dari IKN untuk mendukung pemerintahan yang akan segera pindah ke sana. Kita lihat berikut ini
pemirsa beberapa progresnya. Jadi menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahwa progres pembangunan Nusantara Airport atau bandara di IKN ini sudah mencapai 75%. Panjang runway sudah ditambah dibandingkan ketika kemarin digunakan saat perayaan HUT RI bulan Agustus lalu. Nah, kemudian untuk hunian, terutama hunian bagi ribuan ASN yang akan pindah, ini konsepnya adalah apartemen. Jadi menara hunian ditargetkan ada 47 menara, tapi progresnya sampai sejauh ini ada 14 menara yang masih dalam tahap penyempurnaan. Ini bisa jadi satu alasan yang membuat proses pemindahan ada 1.700 ASN yang harusnya berlangsung di bulan ini kembali ditunda sampai dengan waktu yang memang belum ditentukan. Sedangkan pemirsa untuk menunjang telekomunikasi dan juga infrastruktur digital, sampai sejauh ini sudah dibangun ada 19 menara BTS atau Base Transceiver Station. Hingga bulan Agustus kemarin sudah ada 19 menara. Targetnya adalah akan terbangun sebanyak 82 menara BTS yang konsepnya akan berkamuflase. Jadi menara BTS ini akan dibungkus dengan daun-daunan begitu sehingga bisa seperti pohon atau berkamuflase, sekali lagi untuk mendukung konsep Veracity dari IKN. Lalu pertanyaan berikutnya pemirsa, untuk mewujudkan pembangunan IKN ini, apa kabar ya investasi di IKN? Jadi yang terkini pemirsa, pemerintah tentunya masih menargetkan investasi di IKN yang bisa mencapai 100 triliun rupiah. Ini adalah targetnya. Dan yang paling baru adalah di bulan September ini, Otorita IKN mengatakan akan ada 7 perusahaan yang melakukan groundbreaking di IKN. Di antara 7 investor ini ada 2 perusahaan asing yang akan menanamkan modalnya di IKN ini dengan total nilai mencapai 650 miliar rupiah. Apakah ini bisa segera mencapai target investasinya 100 triliun dan juga bisa menutupi biaya IKN yang mencapai lebih dari 400 triliun rupiah ini? Kita tentu masih akan tunggu bagaimana kelanjutannya. Dan pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mulai berkantor di IKN selama 40 hari. Bagaimana kepastiannya dan juga kesiapan dari infrastruktur di IKN? Kita akan langsung berbincang bersama Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Selamat siang Pak Heru. Siang Mbak, apa kabar? Ya, kabar baik Pak Heru, apa kabar? Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Pak Heru, untuk hari ini jadi sesuai dengan jadwal tidak Presiden, kabarnya ada agenda di Sumut, lalu ntar malam akan nonton bola di GBK. Apakah akan langsung pulang ke IKN? Yang pertama, kegiatan Bapak Presiden benar yang disampaikan tadi dari Samarinda, sekarang berada di Sumut. Nanti sore beliau kembali ke Jakarta pukul 17.50 dan langsung tentunya menonton bola di GBK. Berikutnya, agenda berikutnya Bapak Presiden sudah ada kegiatan lainnya di IKN, yaitu tanggal 10 dan 11, di mana ada kegiatan rapat terbatas, dan di tanggal 12 ya, maaf 11, 12 tadi, bukan 10, 11, 12. Nah 12-nya itu Bapak Presiden teragendakan di IKN mengadakan rapat dengan perwira tinggi jajaran TNI dan Polri seperti Pangdam se-Indonesia, Kapolda se-Indonesia, dan Danrem, Kapolres, dan Dim se-Indonesia. Kira-kira itu Mbak. Oke, berarti sudah dimulai per malam ini ya Pak Heru, Presiden Jokowi akan berkantor dari IKN. Kalau menteri-menterinya yang ikut ini ada siapa saja Pak Heru? Jadi begini nih. Malam ini beliau masih di Jakarta, dari Sumatera itu kembali ke Jakarta, yang tadi saya bilang 17.50 tiba di Halim, dan pukul 19.00 beliau akan menonton bola di GBK. Setelah itu besoknya beliau akan terbang ke IKN dan melanjutkan kegiatan agenda yang tadi saya sampaikan. Terkait dengan para menteri tentunya sesuai dengan tema yang akan dibahas, Pak Seskap nanti akan dengan Pak Mensesnek tentunya akan menyesuaikan agenda yang telah dijadwalkan dan tentunya para menteri terkait yang akan hadir. Baik, sejauh ini masih sesuai dengan jadwal Pak selama 40 hari di sana sampai H-1 pelantikan Presiden baru?
Ya, tentunya agenda Bapak Presiden dinamis ya, dinamis, tidak full beliau ada di IKN, mungkin seperti kemarin beliau berangkat ke IKN, setelah dari berangkat ke Samarinda, IKN, dari IKN beliau menuju Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Utara. Berikutnya juga nanti di atas tanggal 12, pasti beliau ada kunjungan-kunjungan ke daerah yang tentunya bisa berangkat dari IKN. Oke, nah berbicara soal presiden yang akan tinggal berkantor di IKN 1 bulan lebih ya Pak Heru, walaupun nanti situasinya dinamis, kesiapan infrastrukturnya seperti apa? Karena Pak Jokowi ini selalu menyebutkan airnya sudah siap belum, huniannya sudah siap belum, bagaimana jawabannya Pak Heru? Pertama begini, ketika Bapak Presiden berada di IKN, tentunya kami di bawah Sekretariat Negara, yaitu Sekretariat Presiden, sudah mempersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Jadi personal kami bersama Pas Pampres, Sesmil itu sudah mempersiapkan untuk kebutuhan Bapak Presiden. Nah, bagaimana dengan agenda misalnya ada rapat terbatas? Tentunya menteri yang terkait saja yang hadir di sana. Di bawah kami adalah di Sekretariat Negara itu pun tidak full seluruh deputi, seluruh kepala biro berada di sana. Tidak, misalnya yang tidak perlu hadir di sana kan misalnya deputi di bidang administrasi dan kepegawaian itu kan tidak perlu. Tetapi cukup dengan jajaran Sekretariat Presiden yang berada di sana. Nanti intensitasnya dinaikkan ketika ada perlu kegiatan lainnya, pembahasan undang-undang, pembahasan yang lainnya, itu deputi terkait akan hadir dan tiba di sana. Kira-kira gitu Mbak. Begitu juga kementerian lain menyesuaikan, tidak semua dirjen harus berada di sana kan. Misalnya membahas mengenai bandara udara di IKN, tentunya dirjen terkait dengan menterinya saja dan jajaran terbatas di bawah dirjen. Seperti itu. Oke. Kelengkapan air, lantas tadi kesiapan hunian, sejak 17 Agustus itu sudah terpenuhi. Air tidak masalah. Oke. Hunian bagi Jadi kami yang di Sekretariat Presiden cukup untuk memenuhi kebutuhan itu, termasuk juga Pas Pampres hunian juga sudah siap. Kira-kira gitu Mbak. Baik, tidak menjadi halangan ya untuk presiden kemudian bisa berkantor di IKN. Nah Pak Heru, selain infrastruktur dasar tadi yang juga jadi perhatian presiden adalah infrastruktur digital. Nah ini kan juga yang dibutuhkan oleh para ASN ya sebelum pindah ke IKN. Bagaimana saat ini perkembangan untuk alat-alat digital di sana Pak Heru? Kebutuhan dasar terkait dengan alat-alat digital seperti telekomunikasi jaringan itu kan sudah terpenuhi. Dan kebutuhan yang lainnya tentunya menyesuaikan dengan kementerian terkait. Kalau kami di bawah Sekretariat Presiden, mungkin juga yang lainnya tentunya sudah mempersiapkan itu. Ada sebagian peralatan-peralatan kerja kami yang sudah berada di sana untuk menyesuaikan proses bertugas di IKN. Jadi sinyal juga sudah cukup baik. Oke, dan apakah ini menjadi salah satu target yang memang dikejar Pak? Karena kan 1.700 ASN ditunda lagi kepindahannya ke IKN. Apakah infrastruktur digital ini jadi prioritasnya? Ya, tentunya menjadi prioritas. Kita bekerja sudah tidak bisa tanpa digital. Di sisi lain, kami, staf-staf kami sudah berada di sana sejak 4 hari yang lalu ya. Komunikasi dengan Jakarta pada saat saya mengadakan rapat persiapan para staf yang berada di sana, rapat secara Zoom, tidak masalah, Mbak. Baik, Pak Heru kita nantikan bersama seperti apa nanti Pak Jokowi, Pak Presiden akan berkantor di IKN dan juga akan ada sidang kabinet terakhir kabarnya di sana ya Pak. Terima kasih Pak Heru Budi Hartono, Kepala Sekretariat Presiden RI telah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.